Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Tertulis di dalam kitab Yohanes 6 ayat 35, judul renungan kita hari ini adalah, Kebutuhan utama kita. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 26 sampai dengan ayat 35. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat di atas terambil dari kitab
Yohanes 6 ayat 26 sampai dengan ayat 35. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Yesuslah satu-satunya roti hidup, yang sanggup memuaskan kelaparan rohani kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, Panglima Tertinggi William Slim memimpin Angkatan Perang Inggris dalam penyerangan ke Burma pada Perang Dunia Kedua. Ketika memperhatikan para tentaranya, ia mendapati salah seorang tentaranya sangat sedih karena kabar buruk yang diterimanya dari rumah. Maka dari itu, sang komandan meminta agar pemimpin pendeta di angkatan itu mengutus seorang anggota stafnya untuk berbicara kepada tentara ini. Tak lama kemudian, panglima itu memanggil sang pemimpin pendeta. Dengan sangat tidak puas dan jengkel, ia berkata, "Salah satu staf Anda sudah menemui tentara itu. Ia memang sangat ramah dan mereka minum teh bersama, tetapi ia tidak membagikan kepada tentara itu apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan utamanya." "Apakah kebutuhan utama tentara itu?" sang pendeta kaget dan bertanya. Slim menjawab, "Dia yang di atas kayu salib." Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ketika kita berhubungan dengan orang yang membutuhkan, sangatlah penting untuk mengingat bahwa Yesus adalah jawaban dari kesepian, depresi, dan sakit hati mereka. Memang kita harus ramah dan suka bergaul, tetapi kita juga harus menunjukkan kepada mereka tentang Dia yang di atas kayu salib itu, Sang Juru Selamat yang menanggung dosa kita, yang olehnya kita mendapat pengampunan, kekuatan, anugerah, dan pengharapan. Ya, Yesuslah satu-satunya jawaban atas kebutuhan utama kita. "Akulah roti kehidupan," Yohanes 6 ayat 35 berkata. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Sebelum pernyataan ini, Yesus telah melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu, orang-orang yang mengalami mukjizat ini mencari Yesus di seberang Danau Galilea dan menemukannya di Kapernaum. Mereka kemudian berbicara dengan Yesus dan memintanya untuk melakukan mukjizat lain seperti yang diperlihatkannya sebelumnya. Mereka mengacu pada ketika Musa memberikan roti dari surga kepada orang Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Dalam konteks ini, Yesus memberikan pengajaran yang mendalam tentang roti hidup. Ia menjelaskan bahwa roti yang diberikan Musa hanyalah roti sementara yang memberikan kepuasan sementara. Namun, Yesus adalah roti hidup yang memberikan kepuasan yang abadi. Yesus mengklaim bahwa siapapun yang datang kepadanya tidak akan merasa lapar lagi dan siapapun yang percaya kepadanya tidak akan merasa haus lagi. Dalam konteks rohani, Yesus berbicara tentang kebutuhan manusia yang paling dalam, yaitu kebutuhan akan hidup yang berarti dan kepuasan spiritual. Dengan menghubungkan diri dengan Yesus melalui iman dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia akan menerima kepuasan spiritual yang tak terbatas. Yesus menawarkan pengharapan akan hidup yang kekal dan hubungan yang mendalam dengan Allah.
Pernyataan Yesus ini merupakan salah satu dari banyak pernyataannya yang menunjukkan bahwa Ia adalah sumber kehidupan yang sejati dan memberikan makanan yang abadi bagi jiwa manusia yang haus akan kebenaran dan kehadiran Allah. Pernyataan Yesus, "Akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi," memiliki maksud dan tujuan yang penting dalam ajaran Yesus. Maksud Yesus dalam pernyataan ini adalah untuk menggambarkan dirinya sebagai sumber kehidupan spiritual yang sejati. Ia mengatakan bahwa Ia adalah roti kehidupan yang memberikan kepuasan yang abadi bagi jiwa manusia. Sebagaimana roti memberikan kehidupan fisik, Yesus memberikan kehidupan rohani yang kekal dan memuaskan. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengajak manusia untuk datang kepadanya dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengundang semua orang untuk menghubungkan diri dengannya secara pribadi melalui iman. Ia menjanjikan bahwa siapapun yang datang kepadanya dengan iman dan percaya padanya akan mengalami kepuasan yang tak terbatas dalam relasi dengan Allah. Dalam konteks Yohanes 6 ayat 35, Yesus menggunakan perumpamaan roti untuk menyampaikan kebenaran rohani dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang banyak. Ia ingin menarik perhatian mereka dan membuat mereka menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan yang lebih dalam daripada kebutuhan fisik. Yesus ingin mengarahkan perhatian manusia pada kebutuhan akan hubungan yang benar dengan Allah dan hidup yang berarti di dalamnya. Selain itu, pernyataan ini juga bertujuan untuk menegaskan bahwa hanya melalui Yesus sebagai sumber kehidupan yang sejati, manusia dapat memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ia adalah satu-satunya jalan untuk mencapai hubungan yang hidup dengan Allah dan memuaskan kebutuhan spiritual kita. Dengan demikian, maksud dan tujuan Yesus dalam pernyataan ini adalah untuk mengundang manusia untuk datang kepadanya, mempercayainya, dan mengalami kehidupan yang berkelimpahan dalam persekutuan dengannya, serta untuk menegaskan bahwa hanya melaluinya manusia dapat menemukan keselamatan dan kepuasan yang abadi. Pernyataan Yesus, "Akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi," mengandung beberapa pesan yang perlu direnungkan, seperti: pertama, Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus mengklaim dirinya sebagai roti kehidupan. Ini menunjukkan bahwa hanya melalui hubungan yang hidup dengannya, kita dapat memperoleh kehidupan yang sejati dan memuaskan secara rohani. Penting bagi kita untuk mencari hubungan yang mendalam dengan Yesus, karena hanya di dalamnya kita menemukan makna sejati dan tujuan hidup. Kedua, kepuasan rohani dalam Yesus. Yesus menjanjikan bahwa siapapun yang datang kepadanya dan percaya padanya tidak akan pernah lapar atau haus lagi. Ini menunjukkan bahwa Yesus dapat memuaskan kebutuhan spiritual yang mendalam dalam hidup kita. Kita cenderung mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi yang sementara, tetapi hanya dalam hubungan dengan Yesus kita akan menemukan kepuasan yang abadi dan yang benar-benar memuaskan. Ketiga, pentingnya iman dan percaya. Yesus mengaitkan datang kepadanya dan percaya padanya sebagai syarat untuk memperoleh kepuasan yang Dia tawarkan.
melalui iman dan percaya padanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima hadiah kehidupan yang abadi dan hubungan yang mendalam dengan Allah. Penting bagi kita untuk meletakkan iman kita pada Yesus, mempercayainya sepenuhnya, dan mengandalkannya dalam hidup kita. Keempat, Yesus adalah satu-satunya jalan. Pernyataan ini menekankan bahwa hanya melalui Yesus kita dapat mencapai kepuasan spiritual dan hidup yang kekal. Yesus mengklaim bahwa Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan yang sejati. Ini menantang kita untuk mengeksklusifkan semua alternatif atau jalan lain yang mungkin kita perjuangkan sebagai sumber kepuasan atau keselamatan. Hanya Yesus yang dapat memenuhi kebutuhan kita secara penuh dan memberikan hidup yang abadi. Dalam refleksi atas perkataan ini, penting bagi kita untuk mempertanyakan kehidupan kita sendiri. Sudahkah kita datang kepada Yesus dan percaya padanya? Apakah kita mencari kepuasan dan arti hidup kita di dalamnya? Bagaimana kita bisa lebih mendalami hubungan kita dengan Yesus dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita? Karena itu, renungan ini mengingatkan kita akan kebutuhan akan hubungan yang erat dengan Yesus dan menjadikannya sebagai fokus utama dalam hidup kita. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, "Akulah roti hidup"? Mari kita jawab, "Akulah roti hidup" adalah salah satu dari 7 pernyataan, "Akulah Yesus". Yesus menggunakan frasa yang sama, "Akulah aku", dalam 7 pernyataan tentang dirinya. Dalam ke-7 hal tersebut, Dia menggabungkan aku dengan metafora luar biasa yang mengungkapkan hubungan penyelamatannya terhadap dunia. Semua muncul dalam kitab Yohanes. Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, "Akulah roti hidup, siapapun yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan siapapun yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Roti dianggap sebagai makanan pokok, yakni makanan pokok. Seseorang dapat bertahan hidup lama hanya dengan roti dan air. Roti merupakan salah satu bahan pangan pokok sehingga identik dengan makanan pada umumnya. Kita bahkan menggunakan ungkapan, memecahkan roti bersama-sama, untuk menunjukkan makan bersama dengan seseorang. Roti juga merupakan bagian integral dari perjamuan Paskah Yahudi. Orang-orang Yahudi harus makan roti tidak beragi pada hari raya Paskah dan kemudian selama 7 hari setelahnya sebagai perayaan Eksodus dari Mesir. Akhirnya, ketika orang-orang Yahudi mengembara di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan menurunkan roti dari surga untuk menopang bangsa tersebut. Semua ini sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Yohanes 6 ketika Yesus menggunakan istilah roti hidup. Dia berusaha menjauh dari kerumunan tetapi tidak berhasil. Dia telah menyeberangi Danau Galilea, dan orang banyak mengikuti Dia. Setelah beberapa waktu, Yesus bertanya kepada Filipus bagaimana mereka akan memberi makan orang banyak. Jawaban Filip menunjukkan kurangnya iman ketika ia mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai cukup uang untuk memberi mereka sepotong makanan pun. Akhirnya, Andreas membawa kepada Yesus seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 potong roti kecil dan 2 ikan. Dengan jumlah tersebut, Yesus secara ajaib memberi makan orang banyak dengan sisa makanan yang banyak. Setelah itu, Yesus dan murid-muridnya menyeberang kembali ke seberang Galilea. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus telah pergi, mereka mengikuti Dia lagi.
Yesus menggunakan momen ini untuk memberi mereka pelajaran. Dia menuduh orang banyak mengabaikan tanda-tanda mukjizatnya dan hanya mengikuti dia untuk makanan gratis. Yesus memberitahu mereka dalam Yohanes 6 ayat 27, "Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab pada Dialah Allah Bapa telah membubuhkan meterainya." Dengan kata lain, mereka begitu terpesona dengan makanan tersebut, sehingga mereka lupa akan fakta bahwa Mesias mereka telah datang. Jadi orang-orang Yahudi meminta tanda kepada Yesus bahwa dia diutus oleh Tuhan, seolah-olah mukjizat memberi makan dan berjalan melintasi air saja tidak cukup. Mereka memberitahu Yesus bahwa Tuhan memberi mereka mana selama pengembaraan di padang gurun. Yesus menanggapinya dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu meminta roti sejati dari surga yang memberi kehidupan. Ketika mereka meminta roti ini kepada Yesus, Yesus mengagetkan mereka dengan mengatakan, "Akulah roti hidup, siapapun yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan siapapun yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Pernyataan dalam Injil Yohanes, ungkapan "Akulah Aku" adalah nama perjanjian Allah, yang diwahyukan kepada Musa di semak duri yang terbakar. Ungkapan ini berbicara tentang keberadaan yang mencukupi diri sendiri, atau yang oleh para teolog disebut sebagai kelima. Ada kata kelaparan dan kehausan. Sekali lagi, perlu dicatat bahwa Yesus tidak berbicara tentang menghilangkan rasa lapar dan haus secara fisik. Kuncinya adalah ditemukan dalam pernyataan lain yang dibuat Yesus dalam khotbahnya di bukit. Ini adalah pernyataan yang fenomenal. Pertama, dengan menyamakan dirinya dengan roti, Yesus mengatakan bahwa dirinya penting bagi kehidupan. Kedua, kehidupan yang Yesus maksudkan bukanlah kehidupan jasmani, melainkan kehidupan kekal. Yesus sedang mencoba mengalihkan pemikiran orang-orang Yahudi dari dunia fisik ke dunia rohani. Dia membandingkan apa yang dia bawa sebagai Mesias mereka dengan roti yang dia ciptakan secara ajaib sehari sebelumnya. Itu adalah roti jasmani yang binasa. Dia adalah roti rohani yang membawa hidup kekal. Ketiga, dan yang sangat penting, Yesus membuat pengakuan lain mengenai keilahiannya. Pernyataan ini adalah pernyataan "Aku" yang pertama aseiti, yang merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Ini juga merupakan ungkapan yang secara otomatis dipahami oleh orang-orang Yahudi yang mendengarkannya sebagai klaim terhadap ketuhanan. Keempat, perhatikan kata "datang" dan "percaya". Ini merupakan undangan bagi mereka yang mendengarkan untuk beriman kepada Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Undangan untuk datang ini ditemukan di seluruh Injil Yohanes. Datang kepada Yesus berarti membuat pilihan untuk meninggalkan dunia dan mengikuti Dia. Percaya kepada Yesus berarti menaruh iman kita kepadanya bahwa Dia adalah sebagaimana yang Dia katakan, bahwa Dia akan melakukan apa yang Dia katakan akan Dia lakukan, dan bahwa Dialah satu-satunya yang mampu. Matius 5 ayat 6, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ketika Yesus mengatakan bahwa mereka yang datang kepadanya tidak akan pernah lapar dan mereka yang percaya kepadanya tidak akan pernah haus,
Ia mengatakan bahwa Dia akan memuaskan rasa lapar dan haus kita untuk dijadikan orang benar di hadapan Allah. Hal yang paling menarik dari sejarah agama manusia adalah bahwa manusia berupaya keras untuk mencapai surga. Ini adalah keinginan dasar manusia karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan kekekalan. Alkitab mengatakan Tuhan telah menempatkan keinginan untuk kekekalan di hati kita. Alkitab juga memberitahu kita bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan jalan ke surga karena kita semua telah berdosa dan satu-satunya penghasilan yang diperoleh dari dosa kita adalah kematian. Tidak ada orang yang benar dalam dirinya sendiri. Dilema kita adalah kita mempunyai keinginan yang tidak dapat kita penuhi, apapun yang kita lakukan. Disinilah peran Yesus, Dia, dan hanya Dia sendiri, yang dapat memenuhi hasrat dalam hati kita akan kebenaran melalui transaksi ilahi. Demi kita, Dia menjadikan Dia yang tidak mengenal dosa menjadi manusia berdosa, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah. Ketika Kristus mati di kayu salib, Dia menanggung dosa umat manusia ke atas dirinya dan mengadakan pendamaian bagi mereka. Ketika kita menaruh iman kita kepadanya, dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Yesus, dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Yesus memuaskan rasa lapar dan haus kita akan kebenaran. Dialah roti hidup kita. Apa maksudnya daging tidak ada gunanya? Mari kita jauh. Dalam Yohanes 6 ayat 25-59, Yesus menyajikan ajaran yang menantang mengenai memakan dagingnya dan meminum darahnya. Para murid kesulitan mencerna perkataan Kristus, sementara para pemimpin agama Yahudi merasa tersinggung karenanya. Yesus kemudian menjelaskan bahwa Dia berbicara secara kiasan tentang realitas rohani dan bukan secara harfiah. Rohlah yang memberi kehidupan. Daging tidak menghasilkan apa-apa. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kata benda daging mengacu pada aspek fisik seseorang yang berbeda dengan jiwa non-materi. Secara teknis, daging menggambarkan jaringan lunak tubuh tetapi sering digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menunjukkan sifat berdosa, atau kedudukan dosa dan pemberontakan melawan Tuhan dalam umat manusia. Dalam Perjanjian Lama, daging seringkali digunakan untuk menyebut manusia fana. Berbeda dengan Allah, Roh pemberi kehidupan. Istilah yang diterjemahkan sebagai keuntungan, dalam Yohanes 6 ayat 63 berarti berguna, membantu, memfasilitasi, mencapai. New Living Translation menerjemahkan kata-kata Kristus sebagai berikut, hanya Roh yang memberikan hidup yang kekal. Upaya manusia tidak menghasilkan apa-apa, dan perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Daging tidak mendapat manfaat apapun berarti sama sekali tidak ada harapan keselamatan atau wawasan atau keuntungan rohani apapun yang dapat dicapai melalui usaha manusia. Rasul Paulus tidak mengatakan hal baik apapun mengenai daging, sebab aku tahu bahwa tidak ada hal baik yang ada di dalam diriku, yaitu di dalam dagingku, sebab aku mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang benar, tetapi aku tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Paulus mendesak umat Kristiani untuk tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Penafsiran kita akan salah jika kita mencoba memahami firman Tuhan dari sudut pandang manusia yang literal dan didominasi oleh daging.
Kita harus memiliki roh yang berdiam di dalam diri kita untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Tetapi kepada kitalah Allah menyatakan hal-hal ini melalui roh-Nya. Sebab roh-Nya menyelidiki segala sesuatu dan menunjukkan kepada kita rahasia-rahasia Allah yang terdalam. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui pikiran Tuhan kecuali roh Tuhan sendiri. Dan kita telah menerima roh Allah, sehingga kita dapat mengetahui keajaiban-keajaiban yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Daging tidak mendapat manfaat apapun karena ia bergantung pada hikmat manusia. Orang yang tidak mempunyai roh, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, tetapi menganggapnya bodoh dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat diketahui melalui roh. Manusia yang rohani dapat memahami firman Allah dan hal-hal yang berasal dari roh Allah, karena ia mempunyai pikiran Kristus. Daging tidak menghasilkan apa-apa karena hal ini menghalangi orang untuk menerima pewartaan salib, yang merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pesan dari salib adalah bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam hubungan dengan Allah Bapa. Kristus menderita satu kali untuk selamanya karena dosa kita. Dia tidak pernah berbuat dosa, namun Dia mati bagi orang-orang berdosa untuk membawa Anda pulang dengan selamat kepada Allah. Ia menderita kematian jasmani, tetapi Ia dibangkitkan dalam roh. Hanya roh Allah yang memberi kehidupan kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 6, Yesus berkata, manusia hanya dapat menghasilkan kehidupan manusia, tetapi Roh Kudus yang melahirkan kehidupan rohani. Kita harus dilahirkan dari roh, dengan percaya kepada Kristus dan menerima anugerah hidup kekal darinya. Orang-orang percaya dapat menganggap daging sebagai lambang kemanusiaan kita, yang tidak ada gunanya bagi pengikut Kristus yang sejati. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Daging tidak ada gunanya berarti bahwa, di dalam dan dari diri kita sendiri, sebagai manusia yang dilahirkan dalam dosa, kita tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan kekal. Daging adalah kekuatan manusia, yang sama sekali tidak mampu menghasilkan kehidupan rohani. Hanya melalui kuasa Allah pengorbanan Yesus Kristus dan berdiamnya roh-Nya kita dapat diselamatkan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses.
Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.